Halo, selamat datang dengan saya Carlo. Hari ini saya ingin sharing sedikit mengenai Eisenhower Matrix atau matrix yang lebih sering dikenal dengan time management matrix ya. Jadi, kenapa kita butuh matriks ini atau mungkin bisa berguna untuk teman-teman yang mungkin merasa bahwa tugas-tugasnya terlalu banyak, kerjaannya terlalu banyak, tiap hari banyak sekali yang perlu dikerjakan, tapi waktunya nggak cukup gitu ya. Jadi semoga matriks ini bisa membantu untuk teman-teman bisa memprioritaskan tugas-tugas mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu dan mana yang bisa ditunda. Jadi sebenarnya matriks ini cukup simple sih. Hanya seperti ini aja. Jadi dua dimensi, ada X dan ada Y. Jadi kalau dari X kita bisa lihat ini urgent atau mendesak. Jadi kalau urgent itu dari segi waktu ya, apakah harus selesai sekarang juga atau dalam waktu yang sangat dekat atau istilahnya kita bisa tunda. Sementara untuk aksis yang Y atau yang ke arah atas vertikal itu important atau benernya kerjaan ini atau tugas ini penting nggak sih? Jadi penting ini lebih ke arah kalau saya nggak selesaikan itu ada konsekuensi yang harus saya terima misalnya. Nah kalau misalnya ada maka ini menjadi penting. Dan sekali lagi kriteria ini sifatnya mungkin subjektif, jadi yang penting buat saya belum tentu penting buat orang lain. Dan ya setiap dari kita mungkin punya kriteria sendiri. Nah, apa sih gunanya kita membagi kerjaan-kerjaan kita ini berdasarkan mana yang penting dan mana yang mendesak? Karena benernya di setiap kuadran atau di setiap area yang ada di sini, itu kita perlakuannya beda. Jadi saya akan memberikan contoh, ini kita bisa bagi menjadi 4 kuadran. Ya, contohnya yang paling kanan atas, penting dan mendesak, gitu kan ya. Yang di kanan bawah, benernya nggak penting sih, tapi mendesak sekali gitu. Lalu yang di kiri atas, penting, tapi mungkin bisa ditunda atau mungkin nggak urgent gitu. Dan yang terakhir di kiri bawah, udah nggak penting, nggak urgent juga. Nah, kalau kita bisa membagi kerjaan-kerjaan kita ke 4 kuadran ini, maka kita bisa menemukan cara yang paling cocok atau cara yang paling tepat untuk menyelesaikan tugas-tugas ini. Jadi, ini adalah caranya. Yang pertama, kalau di kanan atas, untuk kerjaan-kerjaan yang penting sekali dan mendesak sekali, maka prioritize atau kita prioritaskan waktu kita untuk menyelesaikan tugas itu. Kalau kedua yang di kanan bawah, benernya sih urgent ya. Jadi kayak banyak sekali kita terima kerjaan yang urgent-urgent kayak, Pak, ini dadaan, ayo tolong selesaikan atau segala macam. Atau kita mungkin kayak, oh ini harus selesai cepet nih gitu kan. Tapi benernya kerjaan ini nggak penting gitu. Atau kalau kita nggak selesaikan, benernya juga nggak apa-apa sih gitu kan. Nah, untuk kerjaan-kerjaan yang seperti ini, itu maka mungkin kita bisa delegasikan ke orang lain. Oke, yang di kiri atas itu penting tapi nggak urgent. Jadi benernya ini kamu harus selesaikan atau kita harus selesaikan gitu kan. Tapi bukan hari ini, bukan detik ini, bukan jam ini juga nggak apa-apa gitu. Jadi kalau untuk kerjaan-kerjaan kayak gitu, penting bagi kita untuk bisa punya waktu untuk menyelesaikannya. Jadi kita bisa scheduling. Dalam artian, oke, tugasnya nggak perlu selesai sekarang atau hari ini atau detik ini, tapi ayo kita bikin waktu kapan kita harus menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Dan yang terakhir, untuk yang di kiri bawah, udah nggak penting dan nggak mendesak. Jadi coba untuk kerjaan-kerjaan yang seperti ini, yang nggak penting-penting, yang nggak mendesak-mendesak, coba kita kurangi atau kita buang atau kita nggak perlu kerjakan benernya gitu kan. Karena waktu kita terbatas, hanya 24 jam sehari, kalau bisa 7-8 jam untuk tidur supaya kita sehat dan hidup panjang gitu kan ya. Tapi ya untuk kerjaan-kerjaan seperti ini sebaiknya kita identifikasi dan kita reduce atau kita eliminasi dari kehidupan kita. Jadi kerjakan yang penting-penting aja. Di saat kita benar-benar sibuk ya. Jadi di saat kita benar-benar sibuk, sebenarnya penting bagi kita untuk kita bisa berhenti dan kita bisa berpikir mana tugas-tugas yang harus dikerjakan sebagai terlebih dahulu. Jadi memang waktu kita sibuk, kita lebih ke arah lari segala macam gitu ya. Kita lari ke arah goal, tapi ada pentingnya bagi kita untuk kita berhenti sebentar,
kita bikin to-do list atau list dari semua pekerjaan yang kita harus lakukan pada saat ini maupun di masa yang akan datang dalam waktu dekat gitu ya. Lalu kita akan plotting atau kita akan memberikan kategori kerjaan-kerjaan kita ini benernya penting atau urgent atau enggak gitu ya. Jadi akan masuk di salah satu kuadran dari 4 kuadran yang ada di sini. Sebagai contoh, seseorang punya 5 kerjaan ini yang harus dia kerjakan sekarang atau di masa depan gitu ya. Yang pertama, nomor 1, kumpulin PR atau kerjaan untuk bos. Nomor 2, dia butuh pesan hotel segala macam. Nomor 3, dia butuh planning untuk weddingnya karena dia akan menikah tahun ini sebagai contoh aja. Terus yang keempat, dia juga ingin lihat-lihat di internet untuk cari video game yang cocok. Terus nomor 5, dia benernya kepingin ngelakuin dari lama tapi nggak sempet-sempet gitu ya. Yaitu adalah refleksi diri atau refleksi apakah dia ini sekarang cocok dengan karirnya atau cocok dengan arahnya hidupnya kemana gitu ya. Jadi buat teman-teman yang masih galau dan segala macam, refleksi diri ini mungkin jadi penting. Nah, setiap dari tugas-tugas ini kita akan lihat dari segi urgent dan importance-nya, apakah ini mendesak atau enggak, dan apakah ini penting atau enggak gitu ya. Dan sekali lagi, untuk tingkat pentingnya dan tingkat urgensinya itu sangat subjektif berdasarkan dari kapan harus selesai dan dari konsekuensi apabila kita tidak menyelesaikan tugas tersebut. Jadi sebagai contoh, untuk booking hotel dan segala macam, itu bisa dibilang penting, iya. Bisa dibilang nggak penting juga bisa gitu. Jadi kalau memang ada saudara atau ada teman yang di tempat kita akan berkunjung, maka mungkin nggak terlalu penting ya, karena mungkin kita bisa numpang di tempat mereka atau segala macam. Tapi kalau memang tidak ada, maka mungkin bisa dianggap penting, karena kalau nggak dilakukan, maka Anda akan tidur di luar, di bawah kolong jembatan, gitu ya. Jadi itu nomor 2. Nomor 3, misalnya dari segi penting atau enggak, ya semoga semua orang menganggap weddingnya penting, jadi semoga ini masuk importance yang di atas atau yang di bagian penting, tapi urgent atau enggaknya tergantung lagi tanggalnya kapan gitu. Nah, setelah kita plotting semua pekerjaan kita di kuadran-kuadran ini, maka kita bisa memberikan prioritas atau kita bisa memberikan urutan kita harus ngapain dulu. Jadi di sini saya akan berikan nomor 1, benernya kita harus menyelesaikan yang di kanan atas dulu dengan cara prioritize, atau kita kita selesaikan ini dulu sebagai tugas pertama yang perlu kita selesaikan. Terus nomor 2 selanjutnya adalah kerjaan-kerjaan yang benernya penting tapi tidak mendesak. Ini kita harus selesaikan selanjutnya. Jadi beda dengan intuisi kita yang mungkin mikir yang urgent-urgent dulu harus selesai gitu. Benernya enggak. Karena apa? Yang penting-penting dulu, ini yang lebih penting. Karena kalau kita nggak selesaikan ini, konsekuensinya lebih besar. Contoh, kita tidak planning wedding kita. Maka ya mungkin Anda akan single selamanya gitu ya. Terus atau kita tidak refleksi diri. Maka ya mungkin Anda akan merasa kenapa di masa depan jalannya kok kurang pas atau segala macam. Nanti banyak penyesalan lah intinya. Jadi ini yang harus kita selesaikan selanjutnya dengan cara scheduling. Jadi scheduling ini artinya adalah ketika kita harus, tugas ini penting, tapi nggak urgent. Maka kita buat waktu atau kita tentukan waktu kapan kita akan mulai untuk mengerjakan ini. Jadi contoh, planning the wedding gitu ya. Misal untuk pernikahan masih 1,5 tahun lagi atau masih 1 tahun lagi. Ya udah mungkin sekarang nggak perlu banyak-banyak, tapi tentuin kapan mulainya. Contoh, mulai Maret saya akan mulai planning. Atau mulai 1 bulan, 2 bulan ke depan saya akan planning gitu. Kalau kita punya schedule ini, maka kita nggak akan gopoh lagi, kita nggak akan bingung kapan kita harus selesaikan, karena kita sudah punya jadwal. Untuk refleksi diri juga sama ya, mungkin kita bisa plotting di sini. Terus yang ketiga, nah ini kerjaan-kerjaan yang benernya tricky juga, karena apa? Ini urgent, tapi benernya nggak terlalu penting dari segi importance-nya. Nah, untuk kerjaan-kerjaan yang seperti ini, karena sebisa mungkin itu teman-teman bisa delegasikan, kalau memang punya bawahan atau segala macam, atau mungkin teman-teman bisa minta tolong orang gitu ya, untuk melakukan ini. Karena benernya kalau nggak penting, itu teman-teman nggak perlu lakukan sendiri.
dan konsekuensi untuk tidak melakukan sendiri itu lebih kecil. Karena apa ya, kalau orang lain kerjain pun, kalau tidak memuaskan, ya secara dampak itu minimal. Dibanding dengan teman-teman yang lakukan kerjaan-kerjaan yang penting di nomor 1 dan nomor 2. Jadi ini tergantung sikon, tapi kalau bisa kita delegasikan. Nah, untuk kerjaan-kerjaan yang di kuadran keempat atau yang ada di kiri bawah, itu sebisa mungkin kita tidak kerjakan atau kita abaikan saja. Jadi contoh, ya browsing internet untuk cari video game segala macam, itu memang untuk relaksasi penting sih, penting bisa dianggap penting gitu kan. Tapi kalau dibanding yang lainnya, tingkat kepentingannya dan tingkat urgensinya terlalu kecil. Jadi ini juga bisa contohnya cari video game atau ke mall nongkrong sama teman segala macam, atau mungkin apa ya, teman-teman yang mungkin merasa berat untuk melakukan, contohnya kayak ya bantuin dosen atau apa segala macam yang dirasa kurang penting, maka mungkin nomor 4 ini kita nggak perlu lakukan. Hidup ini kita singkat, cuman punya 24 jam sehari, jadi mari kita kerjakan yang penting-penting aja. Oke, jadi untuk menutup, sekali lagi Eisenhower Matrix, ini kita akan bagi menjadi 4 kuadran, dan yang perlu kita lakukan adalah kita harus membuat to-do list kita terlebih dahulu, lalu kita tentukan apakah itu penting atau nggak penting, dan terakhir kita plotting ke sini, ke 4 kuadran ini, dan kita tentukan, kita mulai dari nomor 1, yang prioritas, nomor 2, yang kita perlu schedule, nomor 3 ini kita kasih ke orang lain ya kalau bisa, dan nomor 4 ini kalau bisa kita nggak perlu kerjakan. Nah, jadi kalau teman-teman bisa menggunakan matriks ini, semoga pekerjaan yang nggak penting-penting bisa dibuang, yang penting-penting bisa dilaksanakan dengan tempo yang sesingkat-singkatnya, dan ya, semoga kita bisa lebih produktif dan bisa menyelesaikan tugas-tugas kita dengan lebih efisien. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat, dan terima kasih untuk menonton. Sampai jumpa.